Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai, pertama saya minta untuk perkenalan saya. Nanti ada yang membacakan CV itu sudah saya kirim sebelum saya mulai, terus saya minta juga tim dokumentasi minta tolong ini untuk bisa membantu. CV sudah saya kirim, minta tolong untuk dibacakan dan nanti perkenalannya lebih sebelum dimulai ya, sebelum dimulai dibacakan dulu. Maret 1977. Alamat bertempat di PPMTI Al-Ijtihad Sirau, Kemranjen, Banyumas. Untuk nomor handphone 087788802479, serta untuk alamat email di tukiransuwito@gmail.com. Selanjutnya, di ringkasan profil, bagi seorang profesional dengan pengalaman dalam manajemen usaha dan pemberdayaan ekonomi berbasis wakaf, memiliki keahlian dalam pengelolaan bisnis laundry, pertanian, dan usaha berbasis pesantren. Selain itu, berperan sebagai pengasuh pesantren, relawan lazismu, serta praktisi pengkaderan dengan fokus pada pengembangan sumber daya manusia dan penguatan organisasi berbasis keumatan. Selanjutnya, pendidikan. Sekolah dasar beliau berada di SDN Tambak Romo 1. Untuk sekolah menengah pertama, yakni SMP Taman Dewasa Tambak Romo. Selanjutnya, SMA Iki Veteran 3 Tambak Yogyakarta. Selanjutnya di S1 berada di STIE Muhammadiyah Cilacap. Untuk S2 di Magister Manajemen UMP Purwokerto. Lanjut ke pengalaman kerja, yakni Mudir atau Kepala PPMTI Al-Ijtihad Sirau dari tahun 2015 sampai sekarang. Selanjutnya, pengelola utama Al-Ijtihad Laundry Ceberawang dari tahun 2024 sampai sekarang. Selanjutnya, yakni pemberdayaan komunitas sekitar melalui usaha berbasis pesantren, mengelola aset wakaf pesantren agar lebih produktif, membangun dan mengembangkan unit usaha pesantren, serta mengoptimalkan sumber pendapatan pesantren untuk kesejahteraan guru dan staf. Selanjutnya, keahlian dan kompetensi, manajemen bisnis dan usaha mikro, pemberdayaan ekonomi berbasis wakaf, pengelolaan keuangan dan investasi pesantren, strategi pemasaran dan branding usaha, serta leadership dan komunikasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Semuanya, sebelum dimulai, untuk mencairkan suasana ini sepertinya tegang. Ayo dirileks aja, santai aja. Saya ini kakak kelas kalian, Rene mampir. Memang rumah saya
kelas. Kakak kelas tapi aduh. Kalau kalian sekarang tahun 2000 berapa ini? 25 ya? Saya dulu 1996. Udah lama belum? Berapa tahun? 30. Tepuk tangan semuanya yuk. Pertama-tama saya bersyukur sekali pada siang hari ini bisa bersilaturahim ke alma mater. Di sini saya dulu ditempa. Kelihatannya waktu saya belajar itu semuanya apa ya, sepele-sepele, ringan-ringan, seakan-akan nggak banyak artinya. Tetapi setelah saya keluar dari sini, terus hidup di masyarakat, ternyata hasil yang saya pelajari di sekolah dulu, baik itu komunikasi dengan banyak orang, bagaimana cara memimpin, bagaimana cara berorganisasi, terutama saya memang ditempa Saka Bayangkara di sana, itu sangat bermanfaat. Padahal dulu mungkin kalian sekarang belum merasa kalau banyak hal yang istimewa. Mungkin apa sih ini? Sepele, remeh-temeh. Tapi besok saya sudah merasakan besok akan sangat bermanfaat. Saya bersyukur ini bisa ke sini, bisa datang ke tempat di mana saya dilahirkan. Secara biologi saya dilahirkan di Tukluk. Tadi sudah dibacakan tahun 77, artinya seperti usianya bapak-bapak kalian. Tapi secara pendidikan saya dilahirkan di sini di SMA IKIP Veteran 3 Yogyakarta di Tambak Romo gitu. Karena di Jogja IKIP Veterannya tidak banyak, hanya 3. Salah satunya di mana? Di Tambak Romo. Siang hari ini saya tadi sudah diperkenalkan seperti itu. Saya tidak mengulangi lagi. Saat ini saya berada di Banyumas. Di sana saya mengelola sebuah pondok pesantren dan juga saya relawan kemanusiaan di sana di bidang pendidikan dan ngurusi orang-orang yatim piatu duafa melalui lazisme di Banyumas. Terus tadi juga disampaikan bahwa di kurikulum fit tadi banyak hal ya, mudah-mudahan nanti tadi bisa dipahami seperti itu. Saya tidak sendiri, siang hari ini saya bertiga ini. Yang satu namanya saya panggilnya biasanya Mas Jaka Husada, karena ini teman kerja saya yang ngurusi bidang ekonomi di pondok pesantren. Dan saya juga tadi mampir Jogja mengajak salah satu kawan kita. Ini nanti dibacakan kurikulum fitnya, tapi saya kenalkan sedikit, namanya Muhammad Miftahul Mi'an. Alhamdulillah nanti bisa dibacakan ya kurikulum fitnya. Kenapa diajak? Biar kenal Gunung Kidul. Katanya dia cerita itu mbah-mbahnya dulu orang Gunung Kidul. Coba nanti cerita. Mbahnya orang Gunung Kidul katanya. Makanya tak ajak ke sini. Biar kenal, mosok mbahnya orang Gunung Kidul, orang kenal Gunung Kidul ya. Biar kenal. Sekarang masih di ITY Yogyakarta. Seperti itu ya, adik-adik. Saya manggilnya adik ya. Jadi kalian semua jadi anakku pantas. Ya, anak-anakku sudah besar-besar, usianya ini sekarang yang nomor 2 kelas 2 Aliyah. Ada yang kelas 2 Aliyah ini? SMA. Ada yang kelas 2? Oh, 3 semuanya? Kelas 2. Ini anak yang nomor 2 ini. Sekarang sekolahnya di Pondok Pesantren Modern Tazaka di Karawang. Nah, tadi yang nomor 1 sudah lebih besar lagi tentunya ya, sudah lebih besar lagi. Jadi kalian pantas dari anak-anakku, tapi sekarang aku manggilnya kepada adik-adikku semuanya. Betul normal ya? Alhamdulillah. Oke. Saya pada
pada siang hari ini akan menyampaikan 3 yang hal itu mungkin sangat penting untuk kita cermati bersama. Pertama, terkait dengan keberadaan kita di kampung. Sekolah kita di kampung. Tetapi sekali-kali jangan pernah minder sekolah di kampung. Sekarang bumi itu memang bulat, tapi dunia ini datar. Apa datarnya bagaimana? Tidak beda kesempatannya untuk menjadi sukses, baik orang kampung maupun orang kota itu sama. Sama, tinggal kreativitasnya kita. Jadi saya pesan yang pertama, jangan sekali-kali minder bersekolah di kampung. Saya dulu waktu seperti kalian memang minder tuh sekolah yang kampung, yang dolan yang ponjong isin, ketemu bocah-bocah ponjong isin. Tetapi ternyata itu salah. Negatif yang seperti itu salah. Di mana salahnya? Sekarang kesempatan untuk sukses, kesempatan untuk maju, kesempatan untuk itu tuh sama. Sekarang saya kemarin memerlukan sebuah mesin karena saya mengelola laundry Mas Jakarta. Tahu mesinnya itu saya nyari di mana-mana di Indonesia, dapatnya di mana? Di kampung, di Ngawi. Jalan ini masih bagus ini, jalan seperti ini. Ada di sini kampung yang jalannya plat cuma 2 gitu. Desit ya. Desa banget jadinya apa? Desit banget. Desit banget karena desa banget. Kok bisa itu? Di kampung tetapi bisa memproduksi sebuah produk yang sangat berkualitas tinggi, namanya mesin spinner yang bisa buat mencuci karpet 15 menit kering. Itu lakunya itu nasional bahkan internasional. Pesanan itu dari Singapura, dari Malaysia, dari kalau Indonesia dari Afrika, kalau Indonesia dari Irian, dari Banyumas, dari Sumatera, dari Kalimantan. Padahal produknya di mana produknya? Di kampung. Itu menunjukkan bahwa saat ini dunia itu datar. Datar artinya kesempatan untuk sukses itu jangan minder walaupun orang kampung ya. Jangan minder walaupun orang kampung. Terus selanjutnya adik-adikku semuanya, setelah saya mengajak kalian untuk tidak minder, ojo minder lah. Walaupun di kampung itu kita harus percaya diri. Karena kesempatan untuk sukses itu sama, tinggal tergantung masing-masing kita. Tergantung masing-masing kita. Apa yang saya sampaikan selanjutnya yaitu terkait dengan cita-cita. Orang kampung, orang kota, orang manapun yang akan menentukan sukses tidaknya dia itu, dia punya cita-cita atau tidak. Cita-cita itu ruhnya hidup. Kalau orang sudah atau belum punya cita-cita berarti dia belum hidup. Kenapa? Penggerak kehidupan, orang kan jadi semangat atau tidak. Orang itu hidupnya itu akan kreatif atau tidak, inovatif atau tidak, itu tergantung dia punya cita-cita atau belum. Kalau belum punya cita-cita, maka hidupnya akan santai-santai saja, alon-alon saja, yang penting hidup, yang penting kembul kancane. Tapi kalau sudah punya cita-cita pasti ada sesuatu yang ingin digapai, itu pasti membuat semangat. Setelah tadi saya sampaikan jangan minder, yang kedua, ayo semuanya masing-masing punya cita-cita. Apapun cita-cita itu, kalau bisa setinggi-tingginya. Jangan takut untuk bermimpi. Mulai sekarang, lalu berpikir kalian, insting berpikir kalian, biarkan mengembara. Tetapi dalam rangka itu tadi mencari cita-cita. Cita-cita itu sesuaikan dengan apa yang kamu inginkan, apa yang kamu suka. Itu yang akan sukses. Kepinginanmu apa? Senenganmu apa?
Itulah yang kamu gali terus, kamu pikirkan. Cita-cita itu akan hadir bersama otak yang selalu jalan. Kalau otaknya nggak berjalan, nggak mikir, nggak akan ketemu cita-cita. Ayo semuanya punya cita-cita. Apapun cita-cita itu, tidak harus jadi dokter, jadi polisi. Jadi apalagi biasanya kalau ditanya cita-citamu apa? Dokter. Apa lagi? Biasanya pilot. Apa lagi? Polisi. Apa lagi? Guru. Apa lagi? Apa saja. Cita-cita itu jangan dibatasi oleh orang lain. Kalian yang membatasi. Apa saya tak senangi? Kamu senangnya apa? Seperti itu. Gali itu biar nanti punya cita-cita. Terus selanjutnya, setelah punya cita-cita, jadi semuanya, jangan berhenti belajar. Pendidikan itu penting. Jadi sekarang kalian kelas 12. Ayo sekarang mulai dibangun dari diri kita masing-masing. Punya cita-cita untuk melanjutkan pendidikan. Pendidikan formal maupun non formal. Nek sing formal piye? Kuliah. Cita-cita kuliah. Karena dengan kuliah itu nanti akan memperlebar kesempatan untuk jadi sukses. Belum tentu semua orang kuliah sukses, tetapi dengan berkuliah itu membuka kesempatan yang lebar untuk menjadi lebih sukses. Memang banyak ada orang kuliah yang gak sukses, tapi rata-rata kebanyakan orang yang sukses orang yang kuliah, yang pendidikan. Ada orang yang gak kuliah tapi sukses, dia pasti tidak berhenti untuk belajar. Dia memperhatikan pendidikannya. Ada yang belajar otodidak. Ada. Jadi pendidikan itu cara mengubah nasib kita. Kalau saya menjadi pemicu, saya ingin mengangkat derajat martabat orang tua. Orang tua saya di kampung. Dulu saya kalau nggak dapat beasiswa di sini nggak melanjutkan SMA karena apa? Bapaknya nggak mampu. Dulu dari taman dewasa saya ranking 2 waktu tahun 9 berapa itu. Sudah Pak, saya nggak mau sekolah, nggak punya biaya untuk bayar. Tapi ternyata dari sekolah nawari, yang ranking 1 gratis setahun, yang ranking 2 gratis 6 bulan. Ya udah saya masuk aja karena ada gratis 6 bulan. 6 bulan selanjutnya nanti hanya orang bisa bayar sama tua gitu dulu ya. Alhamdulillah ternyata gara-gara itu saya bisa melanjutkan selanjutnya. Wong tuane minggu wedhus waktune bayaran didol gitu. Dan saya tidak minder dengan hal itu ya. Kalian jangan merasa minder yang dengan hal-hal yang seperti itu menjadi penyemangatnya. Oke. Itu pesan saya bagi santri adik-adik saya yang ingin kuliah. Barangkali nanti pengen kuliah tapi meringankan orang tua dengan beasiswa misalnya. Dari NTB Sumbawa 7 hari. Kebetulan di sana ketemu teman-teman dosen dari Universitas Muhammadiyah Bandung, dari UMP, dari Makassar. Mereka semuanya nyawari, monggo kira-kira yang ingin kuliah dan dia mau untuk menjadi kader, dipersilakan, saya siap membantu. Jadi peluang kuliah itu yang penting kemauan. Jadi jangan minder. Sekolah di kampung sama juga, saya dulu sekolah di sini. Terus kesempatannya sama. Monggo nanti yang membutuhkan, saya dengar ini sudah ada 2 siswa yang kemarin orang tuanya menghubungi saya untuk bisa disalurkan untuk mendapatkan beasiswa kuliah seperti itu. Yang satu dari Ngandong, saya nggak tahu Pak sekolah di sini apa enggak namanya.
Terus yang satu lagi ada yang dari Bulurejo. Saya nggak tahu siapa namanya. Ada yang dari Bulurejo sini? Putrane Mas siapa ya namanya? Lupa saya. Rumahnya ini di sini nih, depan pasar. Siap sama namanya? Bapaknya? Ayo Pak Marsi. Sudah rembukan untuk itu? Dengan Bapak minat untuk kuliah? Oke, diurus ya. Insyaallah ya, saya masih ada peluang tahun ini mudah-mudahan 2 di ITY, Institut Teknologi Yogyakarta. Nanti mudah-mudahan bisa masuk ya 1. Yang sudah di sana 3. Kalau di setiap Cilacap 3 tahun yang lalu saya 10 anak. Ini memang dari jauh-jauh, dari Kalimantan, kalau yang dekat-dekat malah susah, tidak dapat. Makanya saya ingin kalau saya ini bisa menarik teman-teman yang jauh untuk bisa berkuliah. Kenapa? Dari kampung sendiri tidak seperti itu ya. Martabat diri sendiri maupun orang tua. Jadi ayo kuliah. Jadi kalau dulu-dulu yang pikirannya rampung sekolah kerja itu memang pilihan. Tapi kalau bisa kuliah dulu itu ibaratnya mundur ancang-ancang. Teman-temannya sudah maju ke sana, tapi kita kuliah dulu, mundur ancang-ancang. Ancang-ancang biasanya lompatnya dhuwur ya gitu. Tapi kan misalnya dari sini lompat ya nggak terlalu tinggi. Tapi kalau ancang-ancangan paham no betul nih? Ancang-ancang paham no betul? Paham ya? Saya yang sudah tua aja masih kuliah, masih sekolah ya, apalagi yang muda-muda. Oke, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Ini waktu selanjutnya saya minta kepada Mas Miftahul Ni'am untuk menyampaikan. Barangkali nanti bisa dibantu MC-nya membacakan kurikulum vitae lagi sebelum menyampaikan sesuatu. Itu yang saya sampaikan. Sekali lagi saya kesini hanya mampir karena di sini tempat saya dilahirkan. Lahir apa ya? Pendidikan saya di sini. Mampir silaturahim, alhamdulillah di sini saya bisa diterima dengan baik, bersyukur sekali. Senang saya datang ke sini diterima dengan baik, alhamdulillah. Saya doakan mudah-mudahan ini veteran ini semakin maju. Lagi siswa-siswanya juga berpikiran maju. Semuanya bisa sukses hidupnya di dunia maupun di akhirat. Terima kasih, banyak salam, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.